Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Aninda Supiarini. Saya dari jurusan Bahasa Asing Prapan 2021. Di sini saya ingin mempresentasikan materi dari makalah saya yang berjudul Pernikahan Siri. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi pernikahan siri. Pernikahan siri yang secara agama dianggap sah, pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan. Nikah siri sering diambil sebagai jalan pintas pasangan untuk bisa melegakan hubungannya. Meski tindakan tersebut pada dasarnya adalah pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, pernikahan siri dikenal juga dengan pernikahan bawah tangan. Pernikahan ini adalah praktek pernikahan yang terjadi di sebagian masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh seorang karyawan yang tidak dicatat melalui panitera pernikahan. Praktik pernikahan siri di masyarakat adalah masalah dilema itu. Hal ini karena dengan jurisprudensi, pernikahan siri dilakukan dengan harmoni dan memenuhi persyaratan pernikahan adalah pernikahan yang sah dalam agama, namun secara hukum perkawinan yang sah di Indonesia, siri bukanlah pernikahan yang diakui secara hukum. Fenomena terjadinya pernikahan siri di Indonesia. Nikah siri merupakan suatu persoalan yang cukup banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Masalah nikah siri ini sangatlah fenomenal di Indonesia, karena pelakunya tidak saja masyarakat awam, tetapi juga banyak dilakukan oleh public figure seperti artis, dan bahkan sampai pada pejabat pemerintahan. Di antara nikah siri yang dilakukan oleh public figure adalah pernikahan si Raja Dangdut Rhoma Irama ketika menikahi Richard Rahim, ataupun pernikahan Rhoma Irama dengan Angel Ega. Demikian pula halnya dengan pernikahan Sheikh Puji menikahi gadis di bawah umur. Dan yang masih hangat adalah pernikahan yang dilakukan oleh Aceng H.M. Fikri ketika menjabat sebagai wali kota Garut, yang juga menikahi gadis belia Fani Oktora secara siri dan selanjutnya menceraikannya setelah 4 hari pernikahan. Peristiwa ini pada akhirnya berujung dengan pemakzulan Aceng H.M. Fikri dari jabatan wali kota Garut berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Faktor penyebab dari pernikahan siri. Yang pertama, hamil di luar nikah. Budaya barat yang merebak dan ditelan mentah-mentah mempunyai pengaruh besar dalam merubah perilaku dan pola pikir seseorang tanpa disaring terlebih dahulu. Akibatnya pergaulan yang mereka lakukan terkadang melampaui batas, tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan. Akibatnya kesadaran masyarakat pun mempengaruhi melaksanakan pernikahan siri. Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja. Sulitnya aturan berpoligami. Tidak terpenuhi syarat-syarat untuk berpoligami, terutama tidak adanya persetujuan dari istri sebelumnya. Maka orang tersebut melaksanakan perkawinan siri cukup dihadapkan pemuka agama. Faktor ekonomi. Sebagai masyarakat khususnya yang ekonominya menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak 2 kali lipat dari biaya pernikahan resmi tersebut. Faktor harta. Dalam sebagian suku masih mengakar adat jual mahar, sehingga menjadi medan kebanggaan bagi mereka. Dan tatkala ada pasangan suami istri yang ridho dengan mahar yang relatif murah, mereka menempuh pernikahan siri ini karena khawatir diejek oleh masyarakatnya. Faktor tempat kerja. Aturan-aturan tempat kerjanya atau kantornya yang tidak memperbolehkan menikah selama dia bekerja atau menikah lebih dari satu istri. Faktor sosial. Masyarakat sudah terlanjur memberikan stigma negatif kepada setiap yang menikah lebih dari satu. Maka untuk menghindari stigma negatif tersebut, seorang tidak mencatatkan pernikahannya kepada lembaga resmi. Dan ada juga yang karena tidak direstui oleh keluarganya. Faktor agama. Sebagian orang berkeyakinan tidak perlu melakukan pencatatan, tapi cukup kepada kiai, dan karena pencatatan bukan syarat atau rukun nikah, setelah melihat dari beberapa faktor di atas, tidak dapat dihindarkan akan menimbulkan akibat-akibat yang buruk. Tata cara pernikahan siri. Adanya calon suami istri yang akan melakukan perkawinan. 2. Adanya ijab kabul. 3. Adanya mahar, atau bisa disebut juga mas kawin. 4. Adanya wali. 5. Adanya saksi-saksi. Tata cara menikah siri pun tidak jauh beda dengan menikah secara resmi di KUA atau bisa disebut juga kantor urusan agama, di mana dalam pernikahan itu harus dipenuhi syarat dan rukunnya.
Hukum pernikahan siri. Menurut hukum Islam, nikah siri sah apabila ada wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Dari Farid tahun 2009. Di dalam komplikasi hukum Islam pasal 2 ayat 1 ini, dijelaskan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing. Agamanya dan kepercayaannya itu kompilasi hukum Islam. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun inilah atau ijab kabul telah dilaksanakan bagi umat Islam, maka perkawinan tersebut sah, terutama di mata agama Islam dan kepercayaan masyarakat. Tapi, sahnya perkawinan ini perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuan terdapat pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. Dalam pasal 7 ayat 1, komplikasi hukum Islam menyebutkan, perkawinan hanya dapat dibuktikan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Menikah siri menurut Islam. Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan oleh suatu atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Pada prinsipnya, selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati oleh ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu pada dasarnya sudah sah. Hanya saja bertentangan dengan perintah Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan agar nikah itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain, agar tidak menjadi fitnah. Sesuai hadis Nabi Rasulullah SAW. Waroi Ahmad wa ghairu an ibnu Khatib. Fasl ma bainal halal wa haram adri bi adl. Yang artinya, yang membedakan antara acara pernikahan yang halal dan yang haram adalah adanya tabuhan dari rebana. Secara mendasar tidak terlihat dari tabuhan rebananya, melainkan hal yang menjadi mendasar adalah upaya untuk menyebarluaskan berita tentang acara pernikahan yang diselenggarakan dahulu. Yang dimaksud dengan nikah siri itu yaitu nikah sesuai dengan rukun nikah dan syaratnya memenuhi syariat. Hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada khalayak ramai ataupun kepada masyarakat. Dan dengan sendirinya tidak ada walimah al-usri. Berikut ini adalah pendapat ulama Islam tentang nikah siri. Menurut terminologi fikih Maliki, nikah siri ialah hu'alladhi yausya fil alzam al-sudul muhtama an amirati au jamana atan wa ahl mazid. Artinya nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat. Lalu bagaimana dengan pengesahan pernikahan siri? Mencatat perkawinan dengan istibat nikah, esensinya adalah pernikahan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh negara serta memiliki kekuatan hukum. Dasar dari istibat nikah adalah kompilasi hukum Islam pasal 7, yaitu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Itu yang saya mentionkan sebelumnya. Dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hal tersebut nikah siri. Dalam rangka penyelesaian penceraian, dalam kasus ini biasanya menggunakan gugatan kumulatif, yaitu memohon, meminta, atau memohon disahkan dahulu perkawinannya, setelah itu mohon diceraikan. Hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinannya. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun sedangkan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Yang berhak mengajukan permohonan istibat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan itu. Sebelum saya tutup, disinilah kesimpulan dari teori-teori pernikahan siri yang saya bawakan tadi, atau yang saya presentasikan tadi. Akhir-akhir ini fenomena nikah siri memberikan kesan yang menarik.
Pertama, nikah siri sepertinya memang benar-benar telah menjadi tren yang tidak saja dipraktikkan oleh masyarakat umum. Kedua, nikah siri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri. Penyebab yang menimbulkan masyarakat melakukan pernikahan siri sebenarnya kembali kepada kepribadian masing-masing. Namun yang terjadi belakangan ini, hal-hal yang menyebabkan timbulnya nikah dilihat dari faktor sosial dikarenakan adanya kesulitan pencatatan pernikahan yang kedua kalinya. Batasan usia yang layak nikah berdasarkan peraturan undang-undangan, tempat tinggal yang berpindah-pindah membuat orang kesulitan untuk mengurus administrasi dan prosedur pencatatan pernikahan. Kemudian ada faktor ekonomi di mana masyarakat yang kurang mampu biasanya akan kesulitan untuk membayar biaya-biaya untuk mencatatkan pernikahannya, sehingga lebih memilih untuk nikah siri. Selanjutnya ada juga faktor agama, di mana nikah siri dilakukan untuk menghalalkan suatu hubungan agar dijauhkan dari zina dan dosa. Sekian presentasi dari saya Fatima Ninda Soferini, izin pamit, mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.